Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan belajar kembali di tema 8 dan akan langsung melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya ke materi berikutnya. Kita langsung saja ke halaman 74. Bagian ayo mengamati. Di samping terdapat gambar. Apa saja keunikan tari yang terdapat pada gambar? Nah, seperti yang kita lihat, keunikan suatu tarian daerah terlihat dari unsur-unsur tari, yaitu geraknya, kostum atau busana yang digunakannya, musiknya, dan juga properti dari tariannya. Propertinya seperti apa? Seperti kipas yang digunakan pada tarian kipas serumpun Sumatera Selatan. Nah, gerak tari adalah gerakan yang secara berirama mengikuti alunan musik. Gerak tarian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tari tradisional, yaitu tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Dan yang kedua itu ada tarian kreasi baru. Tarian kreasi baru ini bisa disebut juga tarian modern atau tari karya yang baru. Nah, di halaman 75, Ustazah ingin anak solih-solihah semuanya mengerjakan nama tari tradisional dan juga daerah asalnya, serta tari kreasi baru dan juga daerah asalnya. Oke, lanjut di halaman 76, bagian ayo membaca. Nah, Ustazah ingin anak solih-solihah semuanya membaca cerita tentang terjadinya Selat Bali. Setelah dibaca, kemudian kerjakan halaman 78. Ada terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Nomor 2, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Nah, di nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Nomor 4, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik di dalam cerita, dan tokoh antagonis ini adalah tokoh yang buruk di dalam cerita Terjadinya Selat Bali. Oke, kita langsung ke halaman 86. Nah, apakah anak solih-solihah semuanya masih ingat tentang kegiatan ekonomi yang pernah kita pelajari? Yaitu ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan juga konsumsi. Sebutan untuk orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, yang kedua ada distribusi. Orang yang melakukan distribusi ini disebut distributor. Pengertian dari distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga ada orang yang melakukan konsumsi, itu disebut konsumen. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil dari produksi. Nah, seperti yang terdapat pada gambar, yang pertama, di mana pada gambar pertama ada produksi dari buku. Produksi, dia memproduksi buku dengan menghasilkan barang. Kemudian disalurkan ke distributor sebagai hasil produksi dari produsen untuk disalurkan ke konsumen. Nah, di yang ketiga, konsumsi, di mana kegiatan memakai barang-barang dari hasil produksi. Nah, untuk di bagian ayo mengamati, kerjakan halaman 87 dan 88, di mana sudah terdapat pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang akan dijawab, ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dalam belajarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.